Pada suatu ketika, dalam suatu kampung datanglah banjir yang dahsyat. Banyak rumah yang hancur, hanyut di bawah air. Demikian juga banyak pohon kayu yang besar tumbang dilanda banjir itu. Tiba-tiba ada seekor buaya yang dibawa banjir jauh ke daratan, dan jauh juga dari tepi sungai. Tatkala hujan dan angin reda, serta banjir mulai menurun, barulah disadarinya bahwa ada sebatang kayu menimpa pangkal ekornya sehingga ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Makin lama air makin turun dan baru disadarinya bahwa ia jauh dari tepi sungai. Hatinya sangat sedih karena tidak dapat bergerak. Panas matahari pun sudah mulai datang. Tiba-tiba muncullah di tempat itu seekor kerbau hendak pergi minum di sungai. Buaya pun melihat kerbau itu, kemudian ia pun berteriak minta tolong dengan merayu-rayu, "Wahai sahabatku, wahai si kerbau, tolonglah kiranya aku ini karena sudah sehari penuh di sini disengat panas matahari, tak makan dan tak minum. Saya tak dapat bergerak karena tertindih kayu yang rubuh. Tolong, angkatkan pohon kayu itu supaya saya dapat bergerak." Kerbau itu pun memutarkan badannya, dan dilihatnya pohon kayu itu lalu ia berkata, "Sudah sekian lama, apabila ada seekor kerbau turun minum atau mandi di sungai selalu diganggu oleh buaya. Oleh karena itu, saya tak mau menolongmu karena buruknya sifat buaya itu. Rasakanlah dan tinggallah engkau di situ menanti nasibmu. Saya tak dapat melepaskan engkau karena bila saya lepaskan, tentu saya jadi mangsamu." Berkatalah buaya itu, "Wahai saudaraku, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasul-Nya, akan saya pesankan kepada anak cucuku kelak agar mereka tidak mengganggu semua binatang yang bernama kerbau, karena sesungguhnya pertolongan kerbaulah aku selamat dari kematian. Jika benar apa yang kamu katakan itu, biarlah saya angkat pohon kayu yang ada di atasmu itu," kata kerbau pada akhirnya. Sesudah itu kerbau pun pergi mengangkat pohon kayu yang menindih buaya itu. Kemudian ia hendak meneruskan perjalanannya ke sungai untuk minum. Tiba-tiba buaya itu berkata lagi, "Hai sahabatku, sempurnakanlah pertolonganmu padaku, karena saya tak dapat bergerak sedikit pun. Seluruh tubuhku terasa sakit tertindih kayu tadi. Oleh karena itu, bawalah aku turun ke air sebab engkau juga hendak pergi minum." Kerbau itu pun menjawab, "Kalau demikian, naiklah ke atas punggungku, dan saya membawamu turun ke sungai." Kerbau itu merendahkan tubuhnya dan naiklah buaya itu ke atas punggungnya. Kemudian mereka berjalan menuju tepi sungai. Kerbau tersebut sama sekali tidak menyangka bahwa buaya itu mempunyai maksud yang jahat. Buaya itu pun mencari akal, bagaimana caranya sehingga kerbau itu dapat dimakannya. Buaya itu dalam hatinya berkata bahwa kerbau itu akan jadi mangsanya, apalagi sudah sehari ini ia tak makan dan tak minum. Setelah tiba di tepi sungai, buaya pun hendak diturunkan kerbau itu ke dalam air. Buaya itu pun meminta lagi supaya diturunkan agak jauh ke bawah sedikit, ke tempat air yang agak dalam supaya segar perasaannya yang sekian lama kering karena ditimpa panas matahari tadi. Kerbau itu pun turun lagi dan masuk ke air sehingga sampai pada batas lututnya. Kemudian berkatalah ia kepada buaya bahwa disinilah buaya akan diturunkan. Buaya itu berkata lagi, "Mengapa engkau tak mau membawa aku sedikit lagi ke bawah? Janganlah engkau takut. Saya telah bersumpah dan berjanji tidak akan memakan engkau. Apalah yang dapat saya balaskan atas pertolonganmu dan budi baikmu itu kepadaku?" Tanpa menaruh curiga sedikit pun, turunlah kerbau itu sehingga air telah melewati perutnya. Tiba-tiba melompatlah buaya itu lalu berkata, "Hai kerbau, benar-benar engkau binatang yang paling polos. Mengapa engkau percaya begitu saja atas kata-kataku? Padahal engkau sudah tahu, sejak dahulu dan hingga kini, buaya dan kerbau itu bermusuhan. Sekarang engkau tak dapat melepaskan diri lagi, saya akan memakanmu karena saya sangat lapar ditimpa sinar terik matahari tadi." Kerbau itu berkata,
Inikah balasan yang diberikan buaya atas perbuatan baikku itu? Buaya mengatakan bahwa kerbau tak usah banyak bicara karena sekarang sudah berada di dalam tangannya. Berkata lagi kerbau itu kembali, bahwa jika demikian tingkah buaya berarti telah putuslah kasih sayang di antara mereka. Kerbau meminta tempo sebentar, agar sebelum ia dimakan ada sesuatu yang perlu dimintai keterangannya. Mereka kemudian sepakat mendengarkan dahulu pendapat 3 orang atau barang yang datang ke tempat itu. Buaya dan kerbau akan bertanya kepada mereka, apakah bisa suatu perbuatan yang baik dibalas dengan kejahatan? Usul kerbau itu diterima oleh buaya sebab pada sangkanya kerbau itu tentulah akan jadi mangsanya. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, datanglah sebuah nyiru tua yang telah robek-robek pinggirnya hanyut ke dekat kedua binatang itu. Bertanyalah kerbau itu, "Wahai nyiru tua, coba katakan pada kami, adakah perbuatan baik dibalas dengan kejahatan?" Menjawablah nyiru tua itu, "Apakah yang kamu katakan itu? Coba kamu lihat saya ini. Pada waktu saya masih baru, tak ada yang tidak menyukai saya. Saya dijadikan tempat menyimpan barang-barang. Kemudian saya dijunjung di atas kepala oleh para perempuan. Apabila gadis-gadis menampi beras, saya menari di tangan anak dara. Nah, sekarang saya sudah tua, tepiku telah robek-robek, saya tak berguna lagi bagi mereka. Dilemparkannya saya ke sungai, lalu dihanyutkan air. Jadi, apa yang kamu katakan itu hal biasa saja bahwa perbuatan baik dibalas dengan kejahatan." Maka hanyutlah nyiru tua itu dan makin lama makin jauh. Buaya lalu berkata, "Pasti engkau akan kumakan wahai kerbau." Kerbau mengatakan bahwa baiklah ditunggu yang kedua kemudian kita tanyai. Tiada berapa lama hanyutlah di samping mereka selembar tikar tua yang juga telah koyak-koyak sebagian. Berteriaklah kerbau itu, katanya, "Wahai tikar tua, coba kamu katakan pada kami, adakah perbuatan baik dibalas dengan kejahatan?" Menjawablah tikar tua dan robek-robek itu, "Mengapa kamu bertanya demikian? Tidak tampakkah olehmu bahwa akulah yang dikenai kata-katamu tadi itu? Sekarang karena saya sudah tua dan robek-robek, buruk dan busuk lagi, maka dibuanglah aku oleh manusia itu, kemudian dihanyutkan di sungai. Dahulu, ketika saya masih baru, saya digulung baik-baik kemudian disimpan di tempat yang bersih. Apabila tamu datang aku dihamparkan, dan diduduki oleh tamu-tamu mereka. Jadi, apa yang kamu katakan tadi adalah sesuatu yang lumrah saja, apabila perbuatan kita yang baik dibalas dengan kejahatan." Setelah itu hanyutlah tikar tua itu mengikuti aliran sungai menuju muara. Dengan sombong buaya itu berkata, "Pasti engkau akan kumakan wahai kerbau, sebab sudah 2 yang lewat yang kamu tanyai, jawabannya sama saja. Dan hal itu sesuai juga dengan pendapatku." Menjawablah kerbau itu, "Sabarlah engkau dahulu, wahai buaya. Bukankah perjanjian kita, bahwa 3 orang atau barang yang akan kita tanyai?" Berdoalah kerbau di dalam hatinya, meminta perlindungan dari Tuhan yang Maha Adil agar ia dapat terhindar dari kejahatan buaya itu. Dengan tidak disangka-sangka, kerbau itu melihat seekor kancil yang sedang minum di tepi sungai. Sebenarnya, kancil itu sudah lebih dahulu melihat kerbau dan buaya di dalam sungai. Pada pikirannya, tentulah kerbau itu berada dalam bahaya. Kancil itu terus saja minum di tepi sungai dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi di sekitar tempat itu. Berteriaklah kerbau itu sambil bertanya kepada kancil, katanya, "Wahai kancil, coba katakan pada kami, adakah perbuatan yang baik itu dibalas dengan suatu kejahatan?" Berkatalah kancil dalam hatinya bahwa benarlah dugaannya tadi itu. Menjawablah kancil itu, "Apakah yang engkau katakan itu? Pendengaran saya sudah kurang baik.
Saya sudah tuli. Oleh sebab itu, kesinilah. Naiklah engkau sedikit. Maka naiklah kerbau itu sedikit, sedang buaya juga mengikuti di belakangnya. Kerbau itu mengulangi lagi pertanyaannya, "Hai, Kancil, adakah yang kau dengar bahwa perbuatan yang baik itu dibalas dengan kejahatan?" Kancil itu menjawab lagi, "Apa sebenarnya yang kamu tanyakan itu? Saya sudah katakan bahwa pendengaranku sudah kurang baik. Saya sudah tuli. Tak sedikit pun saya dengar apa yang engkau katakan itu. Naiklah engkau sedikit, barulah engkau berbicara." Kerbau itu pun naiklah ke pinggir. Kemudian ia bertanya lagi seperti pertanyaannya yang sudah lalu. Tetapi jawaban yang diperoleh oleh kerbau selalu demikian, menyuruh dia naik hingga ke pinggir sungai. Adapun buaya itu dengan sabar mengikutinya hingga tiba di pinggir sungai yang airnya sangat dangkal. Kira-kira buaya itu sudah tak sampai lagi kepadanya, berteriaklah. Kancil itu menyuruh kerbau itu untuk lari. Kerbau itu pun larilah ke atas. Dengan demikian lepaslah ia dari bahaya buaya itu. Buaya itu tak sadar bahwa kerbau yang telah berada dalam tangannya dapat lepas kembali, dan ia tidak jadi memakan kerbau itu. Adapun kerbau tadi larilah masuk ke hutan bersama dengan Kancil. Ya anak-anak petualang, begitulah akhir dari cerita sang kerbau yang tertipu oleh seekor buaya yang ditolongnya. Kisah ini diangkat dari salah satu cerita rakyat dari Makassar. Adapun pesan dari cerita ini, hendaklah kita selalu berterima kasih kepada yang menolong, tidak mengingkari janji yang sudah diucapkan, dan percayalah setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, share, tinggalkan komentar, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita petualangan seru lainnya. Sampai jumpa teman-teman!